Kisah hidup Santo Yusuf. Yusuf hanyalah seorang tukang kayu yang sederhana di desa Nazaret. Ia adalah anak dari keturunan Daud yang murni, jujur, dan baik. Ketika Santo Yusuf mengetahui bahwa Maria telah mengandung sebelum berhubungan dengannya, Yusuf tidak mau mencemari nama baik Maria di masyarakat. Maka diam-diam ia ingin menceraikan Maria. Namun niatnya pun dibatalkan karena Yusuf mendapatkan perintah dari malaikat di dalam mimpi untuk tidak ragu menerima Maria sebagai istrinya. Santo Yusuf adalah seorang yang sangat setia dan patuh pada bisikan ilahi. Berkali-kali malaikat mendatanginya di dalam mimpi. Pada perintah yang kedua, malaikat menyuruh Santo Yusuf membawa Maria dan bayinya ke Mesir untuk menghindari Raja Herodes yang ingin membunuh Yesus dengan jalan menghabisi semua anak-anak Betlehem yang berumur di bawah 2 tahun. Untuk ketiga kalinya, Yusuf diperintahkan malaikat untuk kembali ke Israel. Ia bertindak bijaksana dengan membawa Yesus beserta istrinya Maria ke Nazaret di Galilea dan tidak kembali ke Betlehem. Hal ini dilakukannya untuk berjaga-jaga kalau pengganti Herodes juga menginginkan Yesus mati. Tercermin kesetiaan Yusuf sebagai suami dan ayah. Saat Yesus menghilang, ia bersama-sama dengan Maria mencari Yesus selama 3 hari. Ketika bertemu, ternyata Yesus belum meninggalkan kota dan sedang berdiskusi dengan para ahli Taurat. Setelah bertemu, akhirnya Yesus mengikuti mereka ke Nazaret dan patuh kepada kedua orang tuanya. Maria dan Yusuf tidak mempunyai anak lain selain Yesus Putra Allah. Perihal tentang kematian Santo Yusuf tidak diketahui secara pasti. Sepertinya ia meninggal sebelum pesta perkawinan di Kana yang merupakan awal kegiatan Yesus. Kisah Yusuf membawa Yesus dan Maria ke Mesir di dalam Injil Matius merupakan salah satu bukti bahwa Bapak Yusuf adalah seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab. Dan bila Yesus memiliki keutamaan yang baik, kiranya dapat dipastikan juga bahwa itu diturunkan atau dicontohkan dari Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Yusuf dan Maria memberikan ruang batin yang baik kepada kanak-kanak Yesus. Bila menilik dari perjalanan hidup Bapak Yusuf dan Ibu Maria, keduanya adalah pribadi-pribadi yang berani menanggapi panggilan Allah. Maria menanggapi panggilan Allah dalam perjumpaan dengan malaikat Gabriel. "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Sedangkan Yusuf menanggapi panggilan Allah setelah berjumpa dengannya dalam mimpi. Yusuf melakukan apa yang dikatakan malaikat kepadanya. Peziarahan Imam Maria bertemu dengan peziarahan iman Yusuf. Keduanya menunjukkan ketaatannya kepada misteri yang sama. Bapa Suci menetapkan tahun 2021 ini sebagai Tahun Santo Yusuf. Tahun Santo Yusuf yang dibuka oleh Paus Fransiskus melalui surat apostolik Patris Corde pada tanggal 8 Desember 2020 menjadi kesempatan baik bagi keluarga di masa pandemi ini untuk menggali dan meneladan keutamaan hidup Santo Yusuf. Santo Yusuf bukan hanya teladan bagi para suami atau bapak keluarga saja, tetapi juga teladan bagi kita sebagai orang beriman. Kita akan melihat teladan-teladan Santo Yusuf bagi umat Katolik. Yang pertama adalah kesederhanaan. Santo Yusuf yang hidup sederhana dapat menjadi teladan bagi kita umat Katolik. Santo Yusuf dan Bunda Maria mempersembahkan Yesus di bait Allah. Mereka mempersembahkan 2 ekor anak burung merpati sebagai korban yang merupakan suatu pengecualian yang diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang tidak mampu mempersembahkan kurban anak domba seperti yang diwajibkan.
Yang kedua adalah pekerja keras. Santo Yusuf juga seorang pekerja keras. Yesus dan Maria hidup dari nafkah Yusuf yang berprofesi sebagai tukang kayu. Ia menjalani dengan penuh rasa syukur karena ia tahu bahwa yang dihidupi bukanlah keluarga biasa, melainkan terdapat anak Tuhan yang dititipkan untuk menebus dosa manusia. Untuk itulah kita menyebut keluarga Yusuf, Maria, dan Yesus adalah keluarga kudus. Yang ketiga, Santo Yusuf dianggap sebagai pelindung dan pemelihara. Santo Yusuf sangat melindungi dan memelihara keluarga kudus. Ia merupakan sosok yang pekerja keras dan berusaha menyediakan segala kebutuhan yang diperlukan oleh keluarganya. Ia mendapat makanan dari hasil kerja kerasnya dan tidak memikirkan kebutuhan dirinya sendiri, melainkan mengusahakan diri untuk mampu memenuhi kebutuhan yang terbaik bagi keluarganya. Teladan pekerja keras dari Santo Yusuf sebagai murid dan guru serta warga sekolah. Warga sekolah yang utama adalah guru dan murid, di samping warga lain yang mendukung pembelajaran. Pekerja keras sebagai murid adalah kita tekun belajar, bersyukur, dan mengerjakan tugas dengan antusias dan penuh tanggung jawab. Pekerja keras sebagai guru adalah bersyukur, bekerja dengan tekun, mendidik murid dengan sepenuh hati. Bukti nyata dari teladan Santo Yusuf sebagai pekerja keras adalah menjalani proses dengan berbagai dinamika yang menghasilkan satu karya yang luar biasa. Maka karya ini akan muncul dalam Virtual Gallery. Mari kita merefleksikan proses berkarya dan melihat karya-karya yang kalian buat sepanjang pembelajaran tahun ajaran ini. Semoga apa yang kalian buat, apa yang kalian hasilkan menjadi satu kebanggaan untuk diri kalian sendiri, keluarga, gereja, terutama untuk Yesus dan Santo Yusuf. Selamat datang di Galeri Virtual. Hari ini sedang diadakan pameran karya siswa-siswi SD Santo Yusuf dari kelas 1 sampai kelas 6. Oleh karena itu, saya akan menemani Anda mengikuti tur keliling galeri untuk melihat 51 karya siswa-siswi SD Santo Yusuf. Perlu Anda ketahui bahwa penyelenggaraan pameran virtual ini merupakan bagian dari kegiatan perayaan Santo Pelindung, yaitu Santo Yusuf. Sehingga karya-karya yang ditampilkan merupakan karya hasil penerapan teladan-teladan Santo Yusuf dalam proses pembelajaran. Kita mulai turnya sekarang ya. Pertama-tama, kita akan bergerak ke sektor 1, di mana di sini ditampilkan karya-karya siswa kelas 1 dan 3. Karya pertama merupakan sebuah kolase yang dibuat oleh Kendrick. Penerapan teknik tempel pada karya ini dimaksudkan untuk menggantikan proses pewarnaan menggunakan bahan pewarna seperti cat dan pensil warna. Yuk, karya selanjutnya masih berupa kolase. Dibuat menggunakan bahan alami berupa kacang-kacangan dan ditata seperti bola sepak. Nah, sekarang karya ketiga merupakan
karya puzzle hasil pembelajaran bahasa Inggris. Karya ini dibuat oleh 2 orang siswa kelas 1, yaitu Bernardo dan Eve. Kedua karya ini ditampilkan bersamaan dalam satu bingkai untuk memperlihatkan kontras warna dan gaya, di mana salah satu karya berupa karya hitam putih dan yang satunya berwarna. Kontras lain yang terlihat dari karya ini adalah mengenai pola potongan puzzle-nya, di mana karya Bernardo menampilkan pola potongan geometris. Sekarang kita menginjak karya keempat, merupakan karya Noel. Kembali kepada teknik kolase yang dibentuk menjadi bola kasti menggunakan biji-bijian. Selanjutnya merupakan karya-karya ragam hias geometris yang dibuat oleh Grace dan Freya, siswa kelas 3. Kedua karya ini menampilkan kontras warna yang berbeda, di mana Grace menampilkan karyanya dalam konsep monokromatik dan Freya menampilkan karya berwarna. Lanjut ke sektor 2. Di sini kita akan melihat karya-karya hasil pengolahan benda-benda yang tidak terpakai. Karya pertama merupakan celengan yang dibuat menyerupai gelas minuman dengan hiasan jeruk di bagian tepi bibir gelas. Untuk karya selanjutnya masih berupa celengan, namun dengan bentuk yang dibuat menyerupai babi. Celengan ini terbuat dari olahan botol minum plastik. Untuk karya ketiga, sebuah karya yang dibuat menggunakan kardus dan kertas warna yang dibentuk menjadi sebuah celengan oleh Alvin. Jika Anda menyukai tokoh-tokoh animasi Marvel, mungkin Anda akan menyukai karya selanjutnya. Terinspirasi dari tokoh Hulk buatan Marvel, menjadikan penerapan warna pada karya ini terlihat menyerupai tokoh aslinya, namun dalam bentuk celengan balok. Di masa-masa prapaskah ini, kami dan siswa-siswi kami mengenang karya pelayanan Yesus dengan berbagai cara, salah satunya dengan mewarnai gambar-gambar kisah sengsara Yesus. Untuk selanjutnya, mari kita akan bergerak ke sektor 3 dan 4. Di sini, Anda akan disuguhkan karya-karya istimewa berupa lukisan, puisi, kartu ucapan, rajutan, hingga miniatur Lego. Sebagai awal perjalanan kita di sektor 3, saya akan memperlihatkan Anda sebuah miniatur pesawat karya Hubbard. Selanjutnya, miniatur helikopter dan mobil yang dibuat oleh Terence. Dan yang terakhir merupakan miniatur mobil yang dibuat oleh Tristan. Berlanjut dari miniatur ke lukisan, karya Michaela. Lukisan ini merupakan lukisan yang dibuat menggunakan oil pastel dengan penerapan teknik gradasi yang lembut untuk menggambarkan pencahayaan pada objek. Karya selanjutnya yaitu sebuah kartu ucapan untuk menunjukkan rasa empati kepada seseorang.
Karya ini merupakan hasil pembelajaran bahasa Inggris di kelas 3. Sebuah puisi karya Galang yang menceritakan tentang petani, kehidupannya, pekerjaannya tertuang dalam rupa syair. Bagi penyuka seni kriya tekstil, karya berikut ini cocok untuk Anda karena karya ini merupakan rajutan boneka yang dibuat oleh Jose. Karya selanjutnya merupakan gambar pola batik karya Gabriela Veit. Pola ini dibuat dengan menstilasi bentuk bunga dan bentuk ombak. Kembali ke karya kolase, kali ini dibuat dengan bahan yang berbeda, yaitu rumput dan dedaunan yang dibentuk menjadi menyerupai seekor landak oleh Angeline. Lalu karya berikutnya yaitu kartu ucapan dalam bahasa Inggris oleh Ozora. Gambar yang menghiasi karya ini dilukis menggunakan cat. Kembali kepada motif batik, kali ini motif batik yang ditampilkan merupakan pola batik tradisional yaitu batik kawung. Pola ini dibuat dengan konsistensi yang baik sehingga terlihat indah. Sebuah lukisan kering hitam putih yang melukiskan pemandangan tepian danau nan tenang karya Oren. Dibuat dengan menggunakan pensil grafit yang dipadukan dengan teknik asir linier, memampukan lukisan ini untuk memanjakan mata Anda yang rindu akan keindahan alam. Keindahan flora dan fauna di Indonesia merupakan inspirasi yang baik untuk berkarya. Seperti pada karya berikut ini yang mengekspos keindahan fauna burung beo karya Nariko. Dibuat dengan teknik kering menggunakan oil pastel. Kekayaan pola batik yang tersebar di Nusantara menjadi salah satu inspirasi bagi siswa-siswi kami dalam berkarya. Karya berikut ini merupakan pola-pola batik yang digambar pada media kertas dengan berbagai alat dan bahan. Adapun jenis pola yang digambar yaitu pola kawung, pola geometris, dan pola lereng. Kebanggaan terhadap tanah air dapat diwujudkan dalam berbagai rupa, salah satunya gambar. Gambar berikut ini menceritakan tentang persatuan setiap elemen masyarakat yang diolah menggunakan oil pastel. Bangga terhadap alam bahari negeri ini. Mungkin kalimat tersebut tepat untuk menggambarkan karya lukisan akuarel karya Stefanus berikut ini, di mana ia menggambarkan suasana senja di tepi pantai. Keindahan alam memang menarik untuk dilukiskan dengan berbagai cara. Salah satunya menggunakan cat akrilik seperti pada karya Alexandria Clarista. Panen padi merupakan sebuah momen indah di desa yang dapat diabadikan dalam rupa lukisan seperti pada lukisan karya Andrian berikut ini. Di samping keindahan alam,
kegiatan manusia juga dapat diabadikan sebagai karya seperti yang dilakukan oleh Gabriel Faith. Kita menuju ke sektor 5. Setelah ini, Anda akan disajikan dengan berbagai karya seperti puisi, lukisan, dan karya kerajinan tangan yang dibuat oleh siswa-siswi kelas 5 dan 6. Karya berikutnya merupakan kerajinan tangan yang dibuat dengan bahan kertas bekas dari koran atau majalah yang dibentuk menjadi figura dan tempat pensil oleh Jovan. Beralih dari kerajinan tangan ke puisi oleh Catherine Natania Coe berjudul Teman Bermain. Lukisan Santo Yusuf karya Davi dibuat dalam rangka perayaan pesta nama menggunakan teknik kering. Anak-anak suka bermain. Hal ini dituangkan dalam syair puisi oleh Zevanya Christabel. Selanjutnya merupakan sebuah lukisan teknik kering yang dibuat menggunakan pensil grafit dipadukan dengan arsir linier, menggambarkan seorang nelayan yang sedang mencari ikan di sebuah danau oleh Matthew Oren. Keindahan alam Indonesia selain dapat dilihat secara langsung, dapat juga dituangkan dalam bentuk karya seni rupa, seperti yang disajikan oleh Lin berikut ini. Lukisan karya Kenzi ini menampilkan suasana pemandangan pada malam hari. Teknik stamping menggunakan bubble wrap dan cat akrilik dengan pilihan warna yang membuat suasana malam lebih terasa nyata. Lukisan berikut menggambarkan suasana malam yang menampilkan cahaya bulan purnama dan ribuan bintang yang menghiasi angkasa. Dibuat menggunakan teknik splatting, menggunakan cat akrilik hasil karya Abigail. Berikut adalah hasil lukisan yang menggunakan teknik siluet, menampilkan 3 ekor burung yang sedang bertengger di sebuah ranting pohon. Lukisan karya Kenzi ini disajikan dengan menggunakan teknik stamping. Pelukis menggambarkan 2 orang anak yang sedang berteduh di bawah pohon besar beserta dengan anjing peliharaannya. Pemilihan bubble wrap sebagai alat melukis membuat hasilnya lebih berstruktur. Beralih ke kartu ucapan semoga lekas sembuh yang dibuat dengan pilihan warna menarik karya Carl Lytton. Masih dengan tema kartu ucapan,
dalam bahasa Inggris yang dibuat dengan indah oleh Grace. Poster yang dibuat oleh Kathleen ini mengajak kita untuk selalu mencintai produk dan tanah air Indonesia. Bermain layang-layang adalah kegiatan menyenangkan yang disukai oleh anak-anak, seperti yang dituangkan oleh Chelsea dalam bentuk puisi berikut. Kembali ke karya lukisan. Lukisan teknik kering ini dihasilkan dari goresan pensil grafit, menggambarkan dua orang kaum bangsawan yang sedang menari. Motif berikut adalah batik dengan mengembangkan pola geometris, disajikan dengan pilihan warna yang menarik dan indah. Lukisan yang dihasilkan dari pemilihan warna dan keindahan gambar yang dibuat oleh Davi Tanujaya ini menggambarkan keanekaragaman flora dan fauna seperti bunga, wortel, kelinci, dan kupu-kupu. Karya poster ini dibuat untuk mengajak kita untuk bangga menjadi masyarakat Indonesia dengan berbelanja produk khas Indonesia. Saat ini kita sampai di akhir tur galeri virtual hari ini. Sebentar lagi kita akan menyaksikan bersama kompilasi dari hasil karya siswa-siswi SD Santo Yusuf lainnya yang dikemas dalam bentuk video. Kita menuju ke teater. Tampilan selanjutnya terdiri dari kumpulan puisi, musik, tata rucingan, serta pidato bahasa Inggris, serta hasil karya siswa-siswi lainnya. Selamat menyaksikan. Rumahku indah. Tempatku tinggal bersama keluarga. Rumahku, tempatku tidur di malam hari. Tempatku bermain bersama keluarga. Terima kasih, bye. Rumahku yang ku sayangi. Selalu ku bersihkan setiap pagi. Ku buka jendela setiap pagi agar diterangi sinar matahari. Di depan rumahku ada kebun, tanamannya tumbuh subur. Nyaman sekali rumahku. Aku senang tinggal di rumahku. Seorang petani karya Vanessa. Sebelum matahari terbit, kau sudah membawa sabit. Kau mencangkul sawah, menanam bibit. Sampai matahari bersinar terik,
kau masih asyik bekerja sampai menjelang sore supaya bulir padi menjadi beras. Kau bekerja tak pernah lelah, meski hujan dan panas tak dihiraukan. Kaulah pahlawan bagi kami. Ya, main tebak-tebakan yuk. Yuk. Punya tebakan apa, Matt? Jangan yang gampang-gampang ah. Yang rada aneh ya. Artis apa yang suka naik sepeda? Apa? Artis apa yang suka naik sepeda? Aduh. Apa ya? Artis sih kan sepeda. Artis. Nyerah. Apa sih? Tahu? Halo. Selena Gomez. Ayo gantian, Pepe. Binatang apa yang terdiri dari 2 huruf? Udang. Udang. Gampang. Iya. Jambu apa yang dipakai perang? Jambu runcing. Apa yang kalau tamu datang masuk ke dalam, tapi yang punyanya malah keluar? Siapa coba? Anjing. Salah. Besek. Salah. Apa kok? Nyerah? Tukang becak. Apa? Ayo kita main yang lain yuk. Ya udah, gimana kalau kita main tebak-tebakan aja? Ya, tebak-tebakan teka-teki. Bisa nggak? Enggak. Cobain deh. Ya udah, Mama dulu. Mama dulu. Iya. Jojo dulu contohin sama Mama. Ya udah.
beli barang, langsung dibayar, langsung. Ke ayam nanti-nanti, ke ayam hutan, langsung dibayar. Bayarnya pakai bunga. Ke bunga nak, lamun beli barang langsung dibayar. Gimana kalau beli barang langsung dibayar? Bunga bang. Salah. Apa Jo? Ya, Pikirin mama nih. mama nyerah. Ya, Bunga enjuk. bunga hijau. Ya, Bunga hijau maksud Jojo teh. iya. Bisa. Sekarang giliran mama. Mama. Cucu sukanya makan apa sih? Indomie. Gak sehat Jo. Yang lain dong yang sehat. Yang berat, yang sehat. Padang sehat. Nah, mama gini deh, tebak sama Jojo. Gak ada yang doyan makannya, makanan ini. Makanan yang gak ada yang doyan. Iya. Jengkol. Siapa yang bilang jengkol nggak doyan? Banyak yang doyan jengkol. Pete. Ih, sepupu kamu aja doyan gitu, sekali makan bisa 3 piring kalau pakai pete. Maria. Mama dong, kan Maria. Dia paling pete. Hah? Ya udah, apa? Saya nggak tahu, nyerah. Makan hati. Makan hati. Tata usingan. Ayo. Bersama siapa ya? Pertama aku aja dulu ya. Ya, oke. Kenapa Superman bajunya hurufnya selalu S? Kenapa ya? Mungkin depan namanya Super. Salah. Aku nyerah deh. Nyerah? Esa nyerah? Menyerah. Karena kalau M sama XL kegedean. Rambut putih namanya uban. Rambut merah namanya rambut pirang. Kalau rambut hijau namanya apa? Apa ya? Mungkin rambutnya dicat warna hijau. Salah. Rambut normal. Salah. Nyerah? Nyerah deh. Jadi jawabannya adalah rambutan yang belum matang. Bye-bye. Ayo, main teka-teki yuk. Ayo, duluan ya. Oke. Monyet apa yang sering jatuh? Monyet yang tua. Salah. Yang cowok. Salah. Ayo. Bayang monyet. Salah. Salah nggak? Salah deh. Jawabannya apa? Jawabannya adalah lutung kasandung. Apa ya? Tak bisa. Oh, singa laut. Salah. Singa-singaan. Nah. Berarti apa jawabannya? Jawabannya adalah Singapura. Permen apa yang besar? Toko permen. Salah. Permen kampas. Salah. Hotel yang isinya permen semua. Salah juga. Apa ya? Superman. Salah. Apa? Dengerin ya. Candy Borobudur. Besar nggak? Iya. Ikan apa yang suka berhenti-berhenti? Kan berhenti. Kan berenang terus ya. Ikan emas. Salah. Ikan lumba-lumba. Salah. Ikan hiu. Salah. Tahu apa? Hah? Mau tahu apa? Nyerah?
Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai. Pertama, mari kita berterima kasih kepada Tuhan karena telah memberikan kita waktu dan mengumpulkan kita semua untuk membahas tentang bencana alam yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Izinkan saya untuk menyampaikan informasi yang saya ketahui dan juga harapan saya untuk masa depannya. Bencana alam di Indonesia sering sekali terjadi, salah satunya adalah banjir. Banyak sekali orang yang menderita karena bencana ini, dan bencana ini merupakan ulah manusia melebihi ulah alam. Bencana ini bisa saja terjadi karena hujan yang terus-menerus, tetapi lebih sering terjadi karena pembuangan sampah yang sembarangan. Perbuatan ini bisa dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Karena bencana ini, kita harus memikirkan alternatif dan cara untuk menghindarinya. Dengan kita menjaga lingkungan, kebersihan, juga keindahannya, kita sudah selangkah lebih dekat dalam menghindari bencana ini di lingkungan sekitar kita. Seperti membuang sampah pada tempatnya dan juga membersihkan selokan. Maka jika kita berkegiatan, kita harus berpikirkan akibat dari kegiatan yang kita lakukan, dari apa yang akan dilakukan di masa depan kita. Saya harap kita semua bisa bekerja sama untuk mengurangi atau lebih baik menghilangkan bencana banjir ini supaya tidak terjadi lagi. Dengan kita berhati-hati, kita menghindari diri sendiri dari bencana ini. Semoga kita semua bisa melakukannya bersama. Terima kasih banyak guru dan teman-teman yang mau ikut membantu saya untuk menghindari bencana ini. Akhir kata, terima kasih sudah mendengar pidato saya. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat pagi, terima kasih, Tuhan memberkati. Hello, I'm Lionel, and this is my empathy card. We'd like to express our deep condolences for what happened on Jakarta, especially for the residents who were affected by the flood. Hopefully, the residents who affected by this disaster will remain strong and hope that this disaster will end soon, so that the residents can meet their families again. Hi, I'm Hira from SD Santa Yusuf. My empathy message for people who sick. Wish you all the best. Hope you get well soon. Hi everyone. Today I'm going to show you my empathy message. This is my empathy message. I can't say I know what you feel, but I want you to know that you are not alone. God hears your prayers. Help is on the way. Thank you for watching this video. Bye-bye.